Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bos Ramos. Ini baru pertemuan selanjutnya nih. Jadi hari ini karena kita berawal dari apa itu yang dinamakan dengan hidup. Jadi saya sengaja ingin membuat konten ini tuh adalah mudah-mudahan ini bisa bisa menjadi salah satu referensi lah. Nah, nanti di video ya saat ini saya akan menampilkan dari beberapa pendapat mengenai apa sih hidup itu gitu. Apa sih tujuan hidup itu? Untuk apa sih kita hidup itu gitu kan. Nah, jadi kita lihat gitu, kita lihat nanti apa yang mereka katakan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat kalian. Nanti silahkan untuk apa yang nanti ditayangkan silahkan untuk kembali ke masing-masing gitu kan. Jadi ini menurut mereka itu hidup itu adalah seperti ini gitu. Nah, apa ini yang akan menjadi patokan hidup untuk Anda itu seperti apa sih hidup itu gitu. Nah, itu kembali ke teman-teman sekalian. Ya, kita mulai ya. Video pertama nih. Ini kita awali kebetulan ini saya dapat ini nih. Ada apa arti hidup ini mengenai filosofi nihilism gitu. Nihilism lah. Saya maaf kalau misalnya saya salah. Mohon dikoreksi. Ini dari 1% nih. Saya sempat lihat tadi lumayan bagus juga. Kita lihat ya. Dan silahkan kalian menerjemahkannya sendiri. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi satu referensi buat kalian. Ya, kita mulai ya. Ngapain sih kita hidup? Hidup ini artinya apa sih? Gue sekarang kerja, terus nanti mungkin nikah. Itu pun kalau gue dapet jodoh ya. Kalau hoki gue akan punya anak, abis itu gue pensiun, abis itu gue mati. Terus apa? Ngapain sih gue kerja sekarang? Gak jelas. Ngapain juga gue ibadah? Orang surga dan neraka aja gak jelas nanti bakal ada atau enggak. Sampai saat ini, gak ada bukti empiris yang menyatakan bahwa surga dan neraka itu ada. Ritual, budaya, ibadah, dan semua hal yang kita lakukan di dunia ini, gue pikir-pikir kagak jelas anjir. Gue bingung, ngapain sih kita eksis di dunia ini? Kalau lo sempat mikir tentang hal yang gue sebut barusan, itu berarti lo sedang berada di aliran nihilism atau nihilisme. Apa itu nihilism? Nihilism adalah pandangan yang percaya bahwa semua hal yang ada saat ini itu gak ada tujuannya, gak ada artinya, gak jelas lah intinya. Jadi ya udah, nihil aja gitu hidup di dunia tuh. Nihil karena nggak ada pandangan moral atau agama apapun yang benar di dunia ini, gitu. Jadi ya udah, nggak usah percaya apa-apa dan nggak usah menganut apa-apa. Nihilism itu kalau menurut gue hal yang kalau nggak pernah harusnya akan lo alami atau lo rasakan dalam hidup, seenggaknya sekali lah. Ketika lo menganggap bahwa ya ntar juga kita mati dan ya udah gitu, di dunia ini nggak ada yang penting lagi. In the end ya nothing really matters. Dan gue sebenarnya setuju akan hal ini. Hidup itu kadang membingungkan. Hidup itu emang kadang suka random. Hidup itu gak bisa dijelaskan. Dan ya mungkin kita hoki aja. Hoki karena dari triliunan bintang yang ada di alam semesta, kita eksis. Dan kebetulan kita punya otak yang keren dan bisa mikir lebih jauh daripada spesies lain. Tapi ada gak sih hal yang bikin kita gak beda dari spesies yang lain? Ya ada. Ada hal yang sama. Bahwa kita semua pada akhirnya ya akan mati. Dan ketika kita mati, ya semua hal jadi gak penting. Masalah yang terjadi di kantor, dimarahin bos, atau di kuliah dimarahin dosen, masalah sama temen lo, diputusin pacar, semua pencapaian lo, baik itu menang lomba, duit, dan sebagainya, semua nggak berarti lagi di mata kematian. Ya udah, ntar juga mati. Nothing really matters. Tapi ada hal yang sebenarnya positif dari nihilism ini. Ya kalau gitu ya udah gitu. Semua masalah yang lo alami menjadi gak penting. Semua hal yang mungkin akan bikin lo malu, marah, sedih, senang, semua perasaan itu jadi gak penting. Dan ketika semua masalah itu gak penting, ya kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Harusnya ya. Dan kita bisa memilih untuk punya tujuan apapun yang kita mau. Kita bisa memilih untuk hidup seperti apapun yang kita mau.
Jadi ya udah, we can do whatever we want to do in this short life. Albert Camus, seorang filsuf, menyatakan hal ini dalam tulisan yang dia tulis, yaitu The Myth of Sisyphus. Di sana dia menceritakan tentang Sisyphus, seorang raja yang dihukum untuk mendorong batu seumur hidupnya, selamanya. Jadi si Sisyphus ini dia akan ngedorong batu ke puncaknya, terus setelah dia ngedorong batu sampai ke puncak, si batunya itu akan ngegelinding lagi ke bawah. Dan sesampainya ke bawah, si Sisyphus ini akan pergi ke bawah dan ngedorong lagi batunya sampai ke atas. Dan kejadian ini akan berulang terus-terusan seumur hidupnya. Dan kalau kata Albert Camus, realita kita tuh ya kayak si Sisyphus ini. Hari Senin, ya mungkin kita sedih gara-gara dimarahin ortu karena nilai kita jelek misalnya. Tapi hari Selasa besoknya, ya mungkin kita seneng lagi karena kita dapat duit jajan lebih misalnya dari orang tua. Dan gara-gara itu kita bisa makan-makan bareng sama teman-teman. Rabu, ya mungkin masih seneng karena masih ada sisa duitnya, lo bisa jajan seenak lo. Tapi hari Kamis, mungkin kita sedih lagi. Ini sama aja kayak Sisyphus. Si Sisyphus ini juga ngerasa bahwa hidupnya tuh penuh tekanan kan, pas lagi ngedorong batu itu. Tapi ya pas sudah di puncak, ya dia ngerasa seneng dan puas. Tapi ya eventually hidupnya si Sisyphus akan penuh tekanan lagi ketika dia ke bawah lagi. Tapi nanti ada senangnya lagi. Terus-terusan kayak gitu. Muter terus kayak siklus. Inilah nihilism yang dideskripsikan oleh Camus. Dan kalau menurut Camus, hal yang harusnya kita lakukan ya bukannya nyerah dan nggak ngedorong batu itu lagi. Tapi justru ya kita harus menerima kenyataan bahwa hidup ini tuh emang nggak ada artinya, emang meaningless, emang siklusnya kayak gitu-gitu aja gitu. Dan move on, ya udah terus dorong batunya. Karena kalau nggak ngedorong batunya, kalau kita nggak menjalani hidup dengan baik, ya kita nggak bakal bisa happy. Kita nggak bakal bisa ngerasain happy, tekanan lagi seumur hidup kita. Dan hanya dengan menerima dan move on lah kita bisa punya meaning dalam hidup kita gitu. Jadi udah gak ada alasan lagi untuk depresi akan arti hidup. Kalau hidup ada artinya, ya bagus. Tapi kalau gak ada artinya ya udah gitu. Toh semua orang juga bakal mati. Toh kita bisa enjoy hidup kita selama kita masih punya kemampuan untuk hidup. You only live once. Dan gue pengen memparafrase perkataan dari Albert Camus yang menurut gue bagus. Gini, kalau kita gak percaya sama apapun, dan kalau semua hal gak bermakna, dan kalau kita gak terikat sama dogma apapun, agama, nilai-nilai, dan norma, ya semua harusnya jadi possible untuk dilakukan. Dan gak ada alasan untuk lo gak melakukan hal yang sebenarnya berarti buat pribadi lo. Lo bisa menemukan dan membuat arti dalam hidup lo. Karena ya semua hal dalam hidup ini gak ada artinya. Dan hanya diri kita sendirilah yang bisa menemukan apa artinya, apa arti kita hidup, gitu. Luar biasa. Jadi ini menurut 1% ini ya ini menurut saya, Jadi setiap orang kayaknya pernah mengalami hal semacam itu gitu, yang disebut dengan nihilism. Gitu kan. Kadang ya mungkin itu sebuah perjalanan atau sebuah proses di mana orang sedang mencari apa sih arti hidup itu yang sebenarnya itu ya mungkin akan melewati fase ini. Itu silahkan nanti kalian eh, komunikasi ya, kita komunikasi di komen aja. Apa pendapat kalian, menurut kalian itu seperti apa? Dan menurut saya sih, saya kira tadi ini ada beberapa bahasan sih sebetulnya. Jadi di awal itu mengenai nihilismnya itu, ya saya kira itu merupakan sebuah, menurut saya itu merupakan sebuah proses ya. Sebuah proses dari pencarian apa itu hidup. Dan pada akhirnya kita menemukan sebuah siklus yang sama sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita menganggap bahwa itu tidak berarti apa-apa ya tidak berarti apa-apa. Makanya di sini disebutkan meaning life. Ini bagus nih apa yang dikatakan sama si siapa itu? Sebentar ya. Albert Camus diparafrase oleh Evan. Kebetulan yang bikin videonya Evan. Evan terima kasih nih saya ini videonya. Jadi katanya kata si Albert Camus dan diparafrase oleh Evan, kalau kita nggak percaya sama apapun, kalau semua hal nggak bermakna, dan kalau kita nggak terikat sama dogma apapun, ya semua harusnya jadi possible untuk dilakukan. Dan nggak ada alasan untuk lo nggak melakukan hal yang sebenarnya berarti buat pribadi lo. Lo bisa menemukan dan membuat arti dalam hidup lo, karena ya semua dalam hidup ini nggak ada artinya.
dan hanya diri kita sendirilah yang bisa menemukan artinya. Keren. Oke, silakan kalian komen ya, komen apa menurut kalian, apa pendapat kalian, mungkin bisa ada masukan juga buat saya. Saya kasih like dulu ya, keren videonya. Saya subscribe juga. Oke, sekarang kita lihat. Saya tadi udah menemukan juga arti dan tujuan hidup kata Maririana nih. Kita lihat ya. Nah, mulai. Kita ya bahwa di saat sebenarnya di saat tahun 2008 itu I really find the true meaning of life. Kayak saya selalu percaya bahwa di hidup itu again ya, we live with purpose, bahwa setiap hidup kita tuh pasti berarti, punya tujuan gitu. Sebelum ini tuh sebelum itu saya nggak pernah tahu yang namanya passion, saya nggak pernah tahu yang namanya purpose. Yang saya tahu pada saat itu ketika saya masih muda adalah pokoknya saya pengen sukses, pokoknya saya pengen bayar hutang. Gimana caranya supaya saya bisa bayar hutang gitu? Apa yang saya bisa kerjakan untuk saya bisa mengumpulkan uang banyak untuk bayar hutang? Dan akhirnya berhasil ya kan? Nah tapi ketika waktu itu saya berhasil di usia 26 tahun dapat $1 juta, terus banyak orang bertanya gimana rasanya, ya I feel very grateful. Cuma kalau saya sadari di saat-saat saya sudah berhasil itu dan saya ingat-ingat lagi, kok kayaknya lebih semangatan dulu ya ketika belum sukses. Ketika saya bangun pagi tuh kayaknya lebih semangatan dulu ketika belum sukses dibandingkan sekarang ketika sudah sukses. Ini ngomongin tentang tahun 2008 ya waktu itu. Dan akhirnya saya sadar bahwa again di hidup itu perlu ada tujuan, perlu ada target. Mungkin di hidup saya karena saya sudah berhasil, udah mencapai mimpi saya, udah bisa bayar utang, akhirnya hidup itu tanpa tujuan. Jadi ya biasa-biasa aja gitu. Dan akhirnya disitulah I really want to find out more tentang what is purpose in life. Saya sadar bahwa di hidup ini is not just about achievement, but it's also about fulfillment. Bukan hanya tentang pencapaian dihormati, dapat award gitu kan, jadi orang hebat, ketemu menteri, dapat penghargaan dan seterusnya, tapi it's about meaning. Apa yang meaningful, apa yang membuat hidup kamu berarti. Nah jadi dan disitulah akhirnya saya mulai soul searching, saya baca buku tentang purpose driven life, saya cari tahu tentang wah ternyata ada namanya passion, kalau gitu apa passion saya, apa kelebihan saya dan seterusnya. Nah jadi singkat cerita di tahun 2008 itu saya ikut program Tony Robbins, Date with Destiny. Dan disitulah for the first time then I really write down my purpose in life. My mission statement, my purpose in life statement dari tahun 2008 dan sampai hari ini berarti itu udah 12 tahun, it never change gitu because it really resonate in me dan itu nggak berubah sama sekali. So the purpose of my life is to be significant as God living miracle, enjoying every moment of my and pieces of my miraculous life and live my miraculous life with my loved one. And testify my blessed life story to the world as a gift of love of myself and others, gitu. And that's my purpose in life. Saya ulangi lagi ya. The purpose of my life is to be significant as God's living miracle, enjoying every moment and pieces of my miraculous life with my loved one, and to testify my blessed life story to the world as a gift of love for myself and others. Jadi itulah mission statement yang saya tulis bahwa tujuan dari hidup saya adalah saya harus menjadi orang yang hebat, orang yang besar. Bukan karena ingin menunjukkan kebesaran saya, bukan, tapi saya ingin menjadi orang besar supaya orang bisa melihat kebesaran Tuhan gitu lewat hidup saya. Karena I really believe that my life is really truly a miracle. Saya percaya bahwa hidup saya tuh benar-benar ajaib banget gitu. Dan saya ingin menjalani hidup yang luar biasa supaya orang yang lain pun bisa melihat bahwa every one of us itu punya hidup yang luar biasa dan tugas kita ya untuk bisa menunjukkan itu gitu karena kita punya Tuhan yang luar biasa, and also to enjoying every moment and pieces of my miraculous life with my loved one. Jadi untuk terus menikmati setiap momen yang magical menurut saya. Magical bukan berarti semuanya baik-baik aja ya. Magical itu sometimes ya from something yang is so difficult then suddenly becomes magical gitu kan, sesuatu yang unexpected yang nggak bisa disangka-sangka. And to testify my blessed life story to the world as a gift of love for myself and others. Dan terus menceritakan tentang hidup saya dan apa yang saya alami dalam hidup saya as a gift of love gitu, sebagai bukti
cinta untuk diri saya dan juga untuk orang-orang sekitar saya. Jadi itu yang saya tulis tahun 2008 and until Wow. today it never changed. It still resonates Wow. so much Wow. in me gitu. Jadi ada satu kesamaan sebetulnya ya. Menurut Meridiana itu katanya hidup itu bukan hanya achievement, tapi fulfillment, meaningful berarti. Dan Meridiana sudah menemukan untuk apa dia hidup. Yang tadi yang pakai bahasa Inggris dan ada ininya juga sih tadi di ujungnya ada. Itu menurut Meridiana. Jadi ini udah ada dua pendapat. Jadi silahkan kalian komen apa pendapat menurut kalian. Jadi apa yang bisa di-share di komen gitu kan. Jadi mudah-mudahan saya juga dapat nih dari kalian. Kita lihat video yang terakhir ya. Video yang terakhir ini mungkin ini dari Gus Baha. Kita lihat ya. Istrinya, kamu pasti itu dievaluasi.
langsung nggak usah sudah gini aja kan. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu, coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama rumah ya, rumah ganti, setelah itu apa, mobil. Kira-kira berikutnya Mohon maaf nih guys untuk yang Gus Bah tidak bisa ditampilkan secara keseluruhannya karena memang videonya lumayan agak panjang juga. Itu pun yang relatif lebih singkat sih sebetulnya. Jadi silahkan kalian nanti cari sendiri ya yang mengenai Gus Bah nanti, terus kalian share juga ke kita. Mudah-mudahan ada pendapat dari kalian juga yang soalnya lumayan unik itu tadi, pemikiran yang berbeda gitu. Itu mungkin dari sisi tasawuf mungkin ya. Saya juga takut salah kalau misalnya lebih dalam lagi gitu. Soalnya itu mengenai keyakinan. Jadi untuk saat ini saya kira cukup ya. Jangan lupa kita diskusi di komen. Saya juga pasti akan minta share-nya juga dari kalian, pendapat kalian, karena memang dari sisi penterjemahan masing-masing orang pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Termasuk saya pun mungkin bisa jadi apa yang saya simpulkan atau apa yang saya tadi ini kan juga belum tentu masuk juga gitu kan di rekan-rekan gitu. Jadi saya kira sangat perlu gitu kita diskusi di komen lah gitu. Pokoknya intinya apa yang menurut kalian, apa pendapat kalian, komen sehingga saya juga bisa dapat dari kalian gitu kan. Kita saling mengisi aja, kita saling share karena setiap orang itu pasti mencek bahasa Sunda mah benangku oh gingsir gitu. Ya, untuk sementara ini malam ini saya kira dicukupkan. Sekali lagi saya mohon like, subscribe, komen, share-nya, bunyikan juga tanda loncengnya. Kita berbagi di sini. Apa yang saya dapat mungkin saya bisa share, apa yang saya belum dapat juga saya bisa dapat dari kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.